Saudari-saudaraku yang terkasih, pada hari Minggu ini kita mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Lukas dengan judul Ucapan Bahagia dan Peringatan. Teks dengan warna yang sama juga dapat kita temukan dalam Injil Matius bab 5 ayat 1-12 dengan judul Ucapan Bahagia. Ada kesamaan dan juga ada perbedaan dari kedua Injil tersebut. Kesamaannya terdapat dalam tempat kejadian peristiwa di mana Yesus mewartakan sabda bahagia tersebut, yakni di atas bukit. Perbedaannya terdapat dalam isi yang disampaikan oleh masing-masing pengarang. Pada Lukas, strukturnya terdiri dari 4 sabda bahagia dan 4 sabda celaka. Sementara pada Matius, secara keseluruhan berisi 8 sabda bahagia. Jumlahnya sama-sama 8, tetapi cara penyampaian masing-masing pengarang amatlah sangat berbeda. Poin refleksi dan renungan yang ingin saya tawarkan dari teks yang kita dengarkan pada hari Minggu biasa ke-6 tahun C ini adalah: yang pertama, Yesus mengingatkan kita bahwa berkat di dalam dunia bisa mendatangkan kutuk atau celaka. Dikatakan dengan sangat jelas, celakalah kamu yang kaya, celakalah kamu yang kenyang, celakalah kamu yang tertawa, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Apa maksudnya dari bacaan tersebut? Apakah kita tidak boleh menjadi orang kaya, kenyang, tertawa, dan mendapatkan pujian? Sekali lagi, Yesus ingin mengingatkan kita bahwa hal-hal yang merupakan berkat duniawi, bila tidak dibungkus dalam bingkai hidup yang terpusat pada Allah, akan mendatangkan celaka atau kutuk. Kekayaan, kemakmuran atau kenyang, kesenangan, dan pujian atau kesuksesan adalah sarana semata-mata. Fokus hidup manusia yang sejati adalah mencari kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang sejati dan utuh hanya dapat diperoleh di dalam Allah sendiri. Maka, manusia sejatinya adalah makhluk yang senantiasa harus mengarahkan hidupnya kepada Allah. Hati-hati kalau hidupmu telah dipuaskan dengan hal-hal duniawi itu. Kalau hidupmu hanya berfokus mencari kepuasan-kepuasan semacam itu, segenap waktu dikerahkan untuk mendapatkan hal duniawi tersebut. Jangan heran kalau hal-hal tersebut kelak dapat mendatangkan kutuk atau celaka dalam kehidupanmu. Poin kedua yang ingin saya tawarkan kepada Anda adalah 4 sabda berbahagialah dalam Injil Lukas ini mengingatkan kita untuk setia dan bertahan dalam kesesakan. Sebagai manusia, yang seringkali terjadi adalah kita kurang mensyukuri ketidaksempurnaan, kelemahan, kesalahan, dan kerapuhan yang ada dalam diri kita. Tidak sedikit dari kita yang mengutuk keadaan miskin yang ada di dalam keluarga kita. Tidak sedikit dari kita yang mengeluhkan makanan yang dibuat oleh orang tua kita. Tidak sedikit dari kita kembali mengutuki orang yang membenci kita, dan lain sebagainya. Ketidaksempurnaan, kesalahan, kerapuhan, dan kelemahan diri kita adalah ruang yang sungguh-sungguh indah, di mana kita benar-benar dan sungguh-sungguh hanya mengandalkan Allah.
Orang yang kerap kali menganggap dirinya hebat, sempurna, pintar, dan luar biasa dalam segala bidang adalah orang yang dalam bahaya mengarah kepada perkataan celakalah. Mengapa bisa begitu? Ya karena tidak ada lagi ruang dalam hatinya untuk mendengar Allah yang berbisik, Allah yang mengoreksinya untuk membawanya pada hidup yang menuju pada kebenaran. Mulai hari ini, mari kita bersama-sama belajarlah untuk mensyukuri ketidaksempurnaanmu, kesalahanmu, kelemahanmu, kekuranganmu, dan kerapuhan yang hidup dalam dirimu. Kalau kita punya kerendahan hati untuk mensyukuri hal itu, percayalah Allah akan mampu menyempurnakan yang kurang yang ada dalam diri kita tersebut. Bukankah Allah tetap mencintai kita sekalipun kita penuh dengan ketidaksempurnaan? Dan bukankah kita juga dipanggil untuk mencintai ketidaksempurnaan yang ada pada diri sesama kita? Harus kita akui bahwa mereka yang kita cintai dengan sungguh-sungguh pun seringkali tidak sempurna, sama seperti dengan diri kita sendiri. Dari sabda Tuhan hari ini, saya dan Anda kembali diingatkan akan arti mencintai. Menurut saya, mencintai adalah keluasan hati untuk menanggung ketidaksempurnaan yang ada dalam diri sendiri maupun yang ada dalam diri sesama kita. Ketika diri kita ditatapkan pada ketidaksempurnaan sesama kita, mari kita bersama-sama mendampingi, menemani ia sampai pada arah kebenaran. Janganlah kita mencampakkannya, janganlah kita menghinanya, janganlah kita meninggalkannya, dan janganlah kita tertawa, apalagi menjatuhkannya karena kesalahan ataupun kerapuhan serta ketidaksempurnaan yang ada pada dirinya. Sekali lagi kita diingatkan, jangan meninggalkan seseorang hanya kita bertatapan dengan ketidaksempurnaan dirinya. Saya yakin kalau kita mampu mengolah ini dengan baik, maka dengan sendirinya kita diarahkan pada kesempurnaan hidup. Ingat, Yesus pun tidak pernah meninggalkanmu, betapapun dirimu penuh dengan ketidaksempurnaan. Ingat, Tuhan sayang padamu, dan jangan lupa berdoa hari ini. Tuhan memberkati.